Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aziza dengan NIM 20106112331 dari kelas hukum kepailitan F dengan dosen pengampu Ibu Wardani Rizkyanti. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai pencocokan utang piutang, berakhirnya kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian yang disertai contoh kasusnya. Yang pertama, pencocokan utang piutang atau yang biasa disebut verifikasi. Verifikasi sering diartikan sebagai pencocokan atau pengujian atas utang-utang si pailit atau piutang-piutang kreditor yang harus dimasukkan ke kurator. Hal ini berarti bahwa verifikasi menetapkan tentang cara kreditor menyampaikan tagihan-tagihannya agar dapat diakui dan ditetapkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Debitur pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan utang piutang ini agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai kepailitan dan harta pailit. Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, maka yang berhak mewakili adalah pengurus badan hukum tersebut. Lalu yang kedua, ada berakhirnya kepailitan. Pengaturan hukum terhadap berakhirnya kepailitan di Indonesia yaitu kepailitan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditor untuk membayar sebagian utangnya terlebih dahulu. Apabila perdamaian tidak dapat diterima, insolvensi menjadi jalan untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Terdapat dalam pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditor telah dibayar lunas. Cara lain dalam mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Kemudian, kepailitan dapat berakhir dengan adanya putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi dapat mencabut putusan pernyataan pailit. Lalu yang ketiga ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Namun, sebelum permohonan pailit, debitur dan kreditor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa kita singkat menjadi PKPU kepada pengadilan niaga. PKPU merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan, di mana upaya ini hanya dapat diajukan debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utanglah yang harus diputuskan terlebih dahulu. Pada hakikatnya, tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, di mana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan, baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya. Lalu, contoh kasusnya ialah penyelesaian utang piutang melalui kepailitan. Studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PT Prudential Life Insurance, di mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit perusahaan asuransi jiwa PT Prudential Life Insurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Bonxiong. Kasus bermula dari pioneering agency bonus agreement atau perjanjian keagenan pada tanggal 1 Juli tahun 2000 antara Prudential dengan Lee Bonxiong. Menurut perjanjian ini, Lee Bonxiong sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential. Sebaliknya, Prudential berkewajiban melakukan pembayaran atau bonus pada Lee Bonxiong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Bonxiong berhasil memenuhi kewajibannya, yaitu memenuhi target pemasaran pada tanggal 20 Januari 2004, PT Prudential memutuskan perjanjian sepihak perjanjian keagenan. Sesuai perjanjian keagenan tersebut, Lee Bonxiong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban Prudential, termasuk bonus sampai tahun 2013 sebesar Rp360.838.358.108. Jadi jumlah total kewajiban Prudential atas bonus rekrutmen, konsistensi, dan biaya perjalanan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp366.747.289
Rp1.792 terhadap kewajiban membayar prudensial tersebut. Lee Bong-seong telah berulang kali mengingatkan Prudential untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat peringatan nomor 037-LP-LT-3-2004 tertanggal 17 Maret tahun 2004. Namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pilot telah terpenuhi. Yang dimaksud pembuktian secara sederhana adalah pembuktian yang lazim dengan pembuktian secara sumir, dan syarat sumir tersebut terpenuhi bahwa terdapat utang atau kewajiban prudensial terhadap Lee Bong-seong yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Prudential sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 yang mengakui adanya kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan. Selain hal tersebut, sebagai syarat pengajuan kepilotan, Prudential juga mempunyai beberapa kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu Hartono Hojana, Dien Malaysia, dan Budiman sebagai unsur adanya 2 orang atau lebih kreditor. Akhirnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April tahun 2004 nomor 13/Pilot/2004/PN Niaga Jakarta Pusat menyatakan Prudential pilot dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pilot, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar masing-masing sebagai kurator dan hakim pengawas. Namun, ternyata Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut. Kemudian, pihak manajemen yang dikomandani oleh Oropeza bergegas mengajukan kasasi. Mereka menilai putusan pilot itu salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solvent. Aset kelolanya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat risk-based capital atau RBC mencapai 255% per 31 Desember tahun 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%. Terlebih, saham mayoritas 94,6% perusahaan ini dimiliki oleh The Prudential Assurance Company Ltd yang merupakan perusahaan asuransi kedua terbesar di Inggris. Selain di Indonesia, Prudential juga beroperasi di 12 negara dengan pengelolaan dana sekitar 320 miliar US dollar sampai akhir tahun 2003. Dalam pemeriksaan tingkat terakhir tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Senin 7 Juni 2004 membatalkan keputusan pilot Prudential tersebut dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam menafsirkan pengertian utang. Lalu, terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mempilotkan Prudential, Mahkamah Agung telah memeriksa dalam tingkat kasasi dan memutuskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 08K/N/2004 tentang Prudential yang isinya antara lain adalah 1. Menafsirkan utang dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 8 ayat 4 UU KPKPU yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Sedangkan dalam kasus Prudential tersebut, utang masih dalam persengketaan atau konflik, jadi tidak dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Jamto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, di mana dalam kasus tersebut sebagian dari tagihan yang diajukan termohon kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara akibat hukum dari perjanjian agen perintis telah diakhiri akibat termohon kasasi melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu menjalankan kegiatan multi-level marketing, sehingga termohon kasasi tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan tuntutan berdasarkan perjanjian agen perintis. Apabila termohon kasasi berhak mengajukannya, maka tidak dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang KPKPU. Oleh karena itu, bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut. Yang kedua,
Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, terdapat dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang KPKPU. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, serta mempertimbangkan undang-undang lainnya agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yaitu pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Secara jelas, Menteri Keuangan berada dalam posisi yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi seharusnya dikeluarkan dari usaha perasuransian atau tidak. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan seperti dalam kasus prudensial ini, di mana sebuah perusahaan asuransi yang jelas-jelas sehat dan kuat secara keuangan dinyatakan pilot karena satu utang yang belum dibayar yang ditentukan oleh pengadilan niaga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara jelas, pengadilan niaga salah menerapkan hukum dan mengabaikan pertimbangan berkaitan dengan kepentingan publik yang luas. Lalu, kesimpulannya, menurut saya, putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana definisi utang menurut jurisprudensi tersebut berlaku juga untuk kepailitan perusahaan asuransi, sehingga semua utang tersebut dapat menyeret perusahaan asuransi untuk dipailitkan. Pihak kreditur hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut melalui Menteri Keuangan dengan atau tanpa permohonan dari para kreditor. Apabila perusahaan asuransi tersebut dipandang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan perasuransian dan merugikan para pemegang polis, dapat langsung mempailitkan perusahaan asuransi tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang KPKPU, sehingga hanya Menteri Keuanganlah yang dapat mengajukan kepailitan perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Undang-undang tersebut menghapus ketentuan undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang memperbolehkan kreditor untuk secara langsung dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi. Pengadilan niaga dapat mempailitkan perusahaan asuransi atas permohonan yang diajukan oleh Menteri Keuangan jika syarat-syarat untuk menjatuhkan kepailitan terpenuhi, yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 1. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang KPKPU yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum atau legal standing. Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan hanya fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang terhadap instansi yang berada di lingkungan eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili. Lalu sarannya, kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi tersebut perlu ditetapkan, tetapi perlu dibuat juga aturan mengenai bagaimana hak-hak para kreditor untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan. Jika Menteri Keuangan gagal menyelesaikan sengketa antara kreditor dengan perusahaan asuransi tersebut secara internal, sedangkan permohonan pailit tersebut beralasan selain wewenang Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut, Menteri Keuangan juga dapat meneruskan permohonan pailit tersebut ke pengadilan niaga. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai asas perlindungan yang seimbang agar perusahaan asuransi tidak kebal pailit atau perusahaan asuransi yang masih solvent mudah dipailitkan. Hendaknya rumusan pasal 2 ayat 5 dalam Undang-Undang KPKPU yang mencantumkan hak untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, diikuti oleh peraturan lain yang mengatur perihal batas kewenangan Menteri Keuangan tersebut, serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, serta sanksi jika Menteri Keuangan tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan tersebut ke pengadilan niaga. Tanpa pengaturan tentang hal tersebut, ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang KPKPU hanya akan mengakibatkan perusahaan asuransi kebal pailit. Mungkin kiranya sekian pemaparan tentang hukum kepailitan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.